Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri. Dan saat ini saya sedang berada di rumah, di kamar kerja saya yang banyak buku-buku ini ya kalau kita lihat. Dan sebenarnya tadi kalau teman-teman lihat, saya sengaja memposting banyak terkait dengan buku saya. Ya, jadi ini adalah buku saya nih. Ini adalah buku keempat saya sebenarnya, segala sesuatu tentang cemas. Dan kalau misalnya saya baca di sini, saya sampai lupa ya. Waktu itu saya bersama dengan Dr. Dendi Kadarsan, spesialis penyakit dalam, membuat buku ini bersama ya. Beliau adalah editornya, jadi saya yang menulis berdasarkan tulisan-tulisan saya di berbagai media, jadi digabungkan. Dan tahun saya menulis ini sebenarnya itu adalah tahun 2017 ya, kalau nggak salah. Saya lupa nih tahun berapa saya nulis ini ya. 2017 harus. Oke, 2017. Ya, 2017. Dan dari sejak 2017 itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu kami jual secara online ya. Jadi buku ini memang tidak didapatkan atau tidak bisa didapatkan di berbagai toko buku ya. Hanya kami jual secara online. Dan kami waktu itu mencetaknya 2000 buku. Ya, saya mencetaknya 2000 buku untuk kalangan sendiri. Dan kalau kita perhatikan di berbagai media, memang sekarang ini kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi berkaitan dengan masalah cemas itu dari berbagai macam ya. Saya sendiri kalau membaca itu pakai Kindle. Saya ada dua, ada Kindle Fire ya seperti ini. Jadi kita bisa baca buku dari Kindle ya, tinggal dibaca. Nanti ada beberapa buku yang mungkin bisa kita dapatkan. Ini biasanya buku-buku yang saya punya ya. Jadi oke, saya lihat dulu nih mana nih. Nah ini dia. Sorry, ini bukunya biasanya di mana nih? Nah ini dia nih. Jadi pakai Kindle Fire atau Kindle yang biasa sih. Ini ada beberapa buku yang saya punya misalnya. Ya kalau kita lihat sekarang orang lebih senang kali membaca. Ada juga sih yang masih senang membaca dari buku-buku cetak begini ya. Kalau saya sih senang dua-duanya sih. Dan buku ini 3 tahun lalu kita jual. Harganya memang dari sejak awal kita jual dulu 35.000 satu bijinya. Jadi isinya ada 117 halaman ya. Dimensinya dimensi buku saku ya. Jadi memang lebih kecil daripada buku tulis biasa. Ini kalau buku tulis biasa kan begini ya. Ini buku saku ya segininya tuh, kecil ya. 14 kali 10 cm. Dan judul-judul yang ada di dalam buku ini itu banyak ya. Biasanya terkait dengan sakit jantung, apakah itu gangguan panik, bagaimana membedakannya, apa itu agorafobia, kemudian tumpang tindih gejala kecemasan, penyakit kambuhnya gangguan panik, ini apakah dari masalah kecemasan, medis fisik, kelelahan, diet ketat, masalah tidur, obat terbaik, psikofarmaka maupun complementary terapi, bagaimana itu terapi terkini gangguan cemas dan keperluan obat, mengapa harus penggunaan obat juga disarankan walaupun tidak selalu dengan obat. Kemudian juga hubungan GERD dengan gangguan panik ya. Mampukah pasien gangguan cemas untuk melakukan perjalanan mudik misalnya. Penggunaan obat penenang yang tidak rasional, penggunaan alprazolam. Apakah harus menggunakan alprazolam atau obat penenang untuk sembuh dari gangguan ini. Dan takut terbang itu apakah suatu gangguan kejiwaan ya. Jadi ada beberapa judul yang mungkin saya berikan di dalam buku ini ya. Ada ini bukunya, segala sesuatu tentang cemas. Syukurnya setelah 2000 buku kami cetak itu, kita nggak langsung jual waktu itu langsung lumayan banyak ya. Setelah 1000 lebih, hampir 1500, kemudian saya berhenti tuh. Nggak jual lagi ya. Jadi
saya udah banyak di rumah. Sampai akhirnya tahun ini istri saya bilang, ya coba deh jual lagi tuh bukunya, daripada di rumah kan nggak berguna juga gitu ya. Saya pikir lebih baik saya jual aja gitu. Dan memang akhirnya kami jual kembali dengan harga promosi 32.000 saja, belum termasuk ongkos kirim. Jadi tinggal 100 lagi buku ini ya, tinggal ada 100 buku lagi yang akan dijual. Nah, tadi saya baru cek sih, ada sekitar 110, tapi biasanya saya keep ya 10 buat saya sendiri, buat kenang-kenangan ya, karena buku ini tidak akan dicetak lagi. Jadi saya biasanya akan keep 10, kami jual lebihnya gitu ya. Dan mudah-mudahan sih dengan dijual ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami. Saya tahu mungkin ada sebagian teman-teman yang lebih menyukai dengan membaca artikel ya. Saya sendiri belakangan kan sudah lebih sering memberikan lewat YouTube channel atau IGTV. Tapi saya kira tidak ada salahnya kita bisa memberikan buku ini kepada diri kita untuk kapan-kapan kalau kita penting ya kita baca gitu ya. Jadi kita bisa berikan ke orang lain kalau memang sudah tidak lagi dipakai oleh diri kita ya, kok sudah khatam, wah itu nggak masalah. Bisa dikirim kemanapun ya, kecuali ke luar negeri tentunya. Jadi Lion Parcel menggunakan layanan darat ya, lewat kereta api dan perjalanan udara. Kalau luar Jawa biasanya kita akan kirim lewat udara, jadi agak mahal biayanya. Tapi kalau di darat, biasanya kalau di daerah pelosok juga agak susah. Makanya teman-teman bisa lihat feed dari feed saya di story ataupun di postingan direct IG-nya tadi. Ini dijual 32.000, tidak termasuk ongkos kirim. Ongkos kirimnya dengan Lion Parcel biasanya butuh sekitaran 3-4 hari ya. Karena biasanya kami cari biaya pengiriman yang paling murah ya, supaya tidak membebani teman-teman. Kalau Jabodetabek semuanya sama tuh 8.500 ya, Jabodetabek kalau nggak salah 8.500 semuanya sama. Jadi silakan yang masih mau pesen, kebetulan masih ada 100 lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.